saya akan bikin buku, mudah-mudahan perjalanan ini. Oke. Dan di situ akan bicara tentang. Kalau Anda bikin buku berarti Anda nggak menang dong? Artinya menang. Oh, menang ya. Oke. Waktu pertama kali kulihat dirimu hadir, resah hati ini inginkan dirimu. Suara indah menyapa, hati ini tak kusangka. Resah ini tak tertahan, hati ini selalu untukmu. Terimalah lagu ini dari orang biasa, tapi cintaku padamu luar biasa. Aku tak punya bunga, aku tak punya harta, yang ku punya hanyalah hati yang setia, Kasan Banuan. Ya, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini saya punya tamu yang luar biasa ya. Pasti capek, baru saja barangkali berbulan-bulan, 1 tahun mungkin lebih, mengikuti kompetisi yang bernama Pilkada, pemilihan kepala daerah di sebuah provinsi di Kalimantan, tepatnya Kalimantan Selatan. Beliau teman lama saya ya. Bukan teman lama saya. Teman lama saya, satu alma mater dari Universitas Gadjah Mada. Ya tuaan sedikit saya lah ya kan. Walaupun tampangnya kayak tuaan dia. Dia adalah Profesor Denny Indrayana. Assalamualaikum. Apa kabar Bang? Baik. Jadi Sobat RH sekalian, ini soal sejarah ini nggak bisa diubah. Karena saya senior di kampus, saya selalu dipanggil abang karena memang lebih tua, ya hampir 3 tahun ya. Tapi begini, di channel Refli Harun ini, kalau dia punya peluang untuk menjadi calon presiden, saya panggil Bung. Nah gitu Bung ya. Bang presiden, ini gubernurnya masih belum jadi presiden. Jangan salah ya. Kadang-kadang gubernur itu kan bisa saja orang langsung lompat kan. Gitu ya. Jadi terima kasih Bung Denny ya. Karena ini untuk kepentingan Sobat RH. Jadi saya panggil Bung Denny ya. Siap Bang. Ya, jadi Bung Denny kita akan khusus spesifik ngomong tentang pilkada ya. Boleh Bang. Matanya sudah mulai berbinar-binar atau bersinar-sinar. Jadi kita tahu bahwa Bung Denny mengikuti Pilkada Kalimantan Selatan, calon gubernur ya. Calon gubernur dan sangat capable untuk menjadi pemimpin. Sebelumnya pernah menjadi Wamenkum ya, Wakil Menteri Hukum, tapi ya Wamenkum barangkali jauh challenge-nya untuk menjadi pejabat ya tentu di pilkada, karena pilkada harus berkompetisi dalam pemilihan dulu ya. Wamenkum kan ditunjuk gitu ya. Saya ingin mulai begini, Bung Denny.
saya ingin memulai dengan satu kata keyword ya. Mungkin Anda bisa memberikan katakanlah jangan satu ya, 3 keyword lah, 3 atau 4 atau 5 keyword maksimal. Nah dari sana kita akan bergerak untuk mendiskusikannya. Tapi yang terkait dengan Pilkada Kalimantan Selatan. Saya ingin tahu apa sih yang ada di pikiran Anda setelah Anda mengikuti kompetisi ini selama barangkali persiapannya 1 tahun ya. Dulu pernah juga kita ngobrol-ngobrol di sini. Iya, publikasi maju Oktober 2019. 2019. Sekarang Desember 2020. Jadi more than 1 year ya. Iya. Oke, satu kata 5. Apa? Keyword pertama apa? Uang. Uang, oke. Uang itu piti ya. Hepeng, duit, money. Iya. Yang kedua, Yang kedua curang. curang. Luar biasa, curang ya. Curang. Yang ketiga, Relawan. relawan, oke, relawan. Yang keempat, Perjuangan. perjuangan ya, struggle ya. Ya. Yang kelima, Menang. menang. Oke. Nah, tepuk tangan dulu. Itu istilahnya itu top mind ya. Jadi kalau kita ditanya siapa artis perempuan Anda yang sukai, saya mau tes juga. Nih langsung jawab ya. Penyanyi Iya, laki, penyanyi pria. Beruri ya, beruri. Bruri. Kalau pakai Antara itu nggak top mind namanya ya. Ya beruri lah. Oke. Tapi saya pengen jemput Glenn juga sebenarnya. Oh, Glenn Fredly ya. Tokoh nasional. Aduh, tokoh nasional. Berarti tidak top mind karena lama mikirnya. Iya, ini lagi setahun lebih ini saya di Kalimantan Selatan nggak mikir nasional. Mikirnya Kalsel. Jadi Kalsel. Tokoh lokal, Denny Indrayana. tokoh nasional sekarang nyebutnya Anies lah. Anies Baswedan ya. Iya. Ya, Anies itu teman kita juga di kampus UGM ya. Jadi sudah lama ya. Iya, Bung Denny. Kenapa tiba-tiba top mind pertama Anda uang? Secara realitas tantangan maju di pilkada kita salah satu yang terbesar logistik. Oke. Itu konkret, baik dalam artian biaya maupun dalam artian yang biaya politik pasti ya. Oke, saya langsung tembak. Berapa yang Anda keluarkan untuk biaya logistik itu? Kayaknya kalau dihitung-hitung mungkin 7,5 miliar lah. 7,5 miliar. Ya. Itu biaya keseluruhan? Atau kantong pribadi? Dari yang pribadi? Ada yang nyumbang. Kalau kantong pribadi nggak nyampe segitu. Oh, 7,5 miliar itu semua dana real yang dikeluarkan? Iya, ya. Kecil sekali. Iya, memang itu gede. Kecil buat Bang Levi, buat kita mah. Bukan, kalau kita ngomong tentang pilkada, ya kan? Saya pernah nanya misalnya biaya kampanye wali kota di Sumatera Barat, which is kecil daerahnya kan, Kecil. cuma wali kota Padang Panjang kalau tidak salah. Dia katakan berapa biaya kampanye semua? Belasan miliar dia bilang. Iya. Bayangan, itu kan kelasnya kelas pilkada. Kalau wali kota. 2015 saya dengar ada calon gubernur Kalsel yang habiskan biaya antara 500 sampai 800 miliar. 500 sampai 800 miliar dan itu menang. Menang. Ya kan Anda ingin mengatakan incumbent. Iya ya ketahuan ya. Jadi dengan 7,5 miliar itu ya sebenarnya saya tidak ingin mengatakan bahwa Bung Denny dinyatakan kalah karena masih ada perjuangan di Mahkamah Konstitusi ya. Dan memang tidak kalah. Tidak kalah ya. Dan Jadi informasi yang saya dengar Ya. dari beberapa sumber, suara saya itu menang. nah oke lah. Artinya dengan 7,5 miliar berhadapan dengan ratusan miliar, mungkin ratusan miliar lagi keluar enggak? Saya tidak tahu. Enggak tahu ya. Kan ada laporan dana kampanye kan? Dana kampanyenya kayaknya nggak nyampe 1 miliar juga. Oh enggak sampai juga. Oh enggak sampai 100 miliar juga. Nggak sampai 1 setahu saya yang dianggap dilaporkan. Tidak sampai 1 miliar. Setahu saya. Ampun. Bisa jadi saya salah. Oke. Jadi Kan memang kampanyenya cuma 2,5 bulan. iya, tapi dana lainnya ya karena yang dilaporkan itu ya memang Biasanya yang Resmi, dilaporkan tuh ya itulah. ya. Jadi yang below the line-nya itu nggak pernah dilaporkan ya. Ya tapi hitungannya bahwa 7,5 miliar itu luar biasa Anda ya kalau real 7,5 miliar saya mengatakan formalnya kan dinyatakan kalah ya formalnya ya. Tapi saya
yakin bahwa Anda sudah berusaha dengan baik dan sangat it could be possible menang ya, karena yang dihadapi adalah sebuah kekuatan yang luar biasa dari sisi finansial, begitu saya dengar konon kabarnya. Wakil gubernurnya Pak Haji Muhyiddin tuh dideklarasikan secara resmi adalah calon dengan kekayaan nomor 1 se-Indonesia. Laporan LHKPN-nya di KPK. Jadi KPK bilang paling kaya calon kepala daerah adalah Haji Muhyiddin. Wakil Daripada Pak Sabirin. Oke, berapa kekayaannya? 700 miliaran lah. 700 miliar. Oh, belum sampai 1 triliun. Yang dilaporkan. Itu. Ya. Jadi ya, artinya kan dengan saya tidak ingin saya tidak tahu apa yang ingin Anda katakan dengan uang itu ya, yang lebih spesifik ya. Maksudnya dibutuhkan banyak uang, tapi Anda sendiri mengatakan uangnya nggak banyak, 7,5 miliar aja. Oh iya, artinya dengan uang sebanyak itu memang ada keterbatasan. Misalnya survei itu kan kalau mau serius beberapa kali. Ya. Terus konsultan politik misalnya itu bisa miliaran juga. Tapi kan Anda banyak kawan kan, bisa gratis-gratis ya? Atau diskon-diskon? Kalau sudah bicara profesionalisme kan nggak bisa juga kita minta gratis kan. Terus biaya lain-lain lah, termasuk saksi misalnya, itu ada honornya. Berapa honor saksi? Saya kemarin ngasih 100.000. Jadi yang resmi pun sebenarnya tetap membutuhkan dana ya? Iya, dan akhirnya keluar untuk saksi kan sekitar 2 miliar. Saksinya 2 miliar. Itu 100.000. TPS-nya 9.069. Oke. Saya hampir sanggupi 1 saksi saja per TPS. Jadi ya harusnya minimal 2-3 lah. Tapi kan kalau 2-3 lebih besar lagi biayanya. Dan akhirnya memang kesulitan untuk lebih menantang lah dengan dana sekian honornya bagi menghadirkan saksi yang lebih lengkap. Tapi saksi lengkap atau ada bolong-bolong? Ada yang nggak datang. Oh, ada yang nggak datang, tapi honor terima. Itu saksi yang cerdas itu artinya. Ada rumus biasa di lapangan tuh macam-macam. Salah satunya kalau lawan itu ingin saksi kita nggak hadir ya digedein. Tapi tentu tidak semua begitu. Tidak semua ya. Paling enak dong, nggak kerja tapi ditambah penghasilannya. Kan saksi kunci memang. Ya. Baik kita tahu ada apa di TPS dan mengantisipasi kecurangan. Nah, kalau saksi nggak hadir itu sudah satu kesulitan tersendiri. Sejauh ini dananya dapat dari mana aja 7,5 miliar itu? Ada dana pribadi. Kalau boleh tahu dana pribadi sampai berapa? Dana pribadi ya sekitar 2,5-an itu ada lah. Banyak juga, saya nggak ada uang segitu. Ya dana pribadi itu artinya saya, ibu saya, istri saya. Ibu saya ikut nyumbang. Ya artinya dana dari keluarga. Dari keluarga. Wakil juga begitu juga? Wakil juga ada nyumbang. Oke. Lalu sumbangan-sumbangan masyarakat? Sumbangan masyarakat, sumbangan teman-teman. Oke. Dari abang juga ada tuh yang nyumbang. Nggak pernah saya. Dari mbak berarti. Saya nggak pernah nyumbang ya. Untuk menjaga independensi, padahal pelit. Itu. Ya, apalagi yang ingin Bung Denny katakan mengenai uang ini sebelum kita beranjak kepada tadi top mind yang kedua, curang. Salah satu yang saya kampanyekan dengan sangat serius dan masif dalam artian terus saya sampaikan ke publik adalah perang melawan politik uang. Oke. Dan ya kita modalnya bikin konten. Ya saya sering tuh lihat konten di media sosial ya, terutama ya. Walaupun dengan cara yang tidak kreativitasnya kan terbatas ya. Tapi ya itu terus kita gaungkan, kita suarakan. Dan respon yang saya dapat relatif efektif, mengurangi. Nah, jadi di sisi lain kompetitor kelihatannya sampai pada tahap walaupun saya dengar masih ada juga, tapi tidak semasif 5 tahun yang lalu dan ya agak takut untuk melakukan.
levelnya masih takut, belum sadar, tapi sudah lumayan lah. Ya kayak kita sholat ya. Karena kita takut ya, bukan karena kita rindu ya kan. Gitu. Tapi dengan logistik yang terbatas, beda tipis sekali ya. Awalnya dianggap underdog ya awalnya. Oh ya, jadi orang salah satu ciri kita dianggap underdog itu kan dukungan nggak terlalu besar dari dari partai-partai politik. Ya, salah satunya dari partai lah. Oke. Yang jelas Bung Denny dicalonkan oleh Gerindra dan PKS ya. Gerindra, Demokrat, P3. Pengusulnya 3 partai. Oh, sorry. Gerindra, Demokrat, P3 dan P3. Ya. Oke. Gerindra, Demokrat. Tapi P3. Ada 4 partai lagi yang lain pendukung. Garuda, Partai Gelora, Partai Hanura, Partai Berkarya. Oh, Gelora pendukung juga ya? Sudah ada Gelora? Ada. Luar biasa Gelora ya? Ada. Gitu. Oke. Jadi apa lagi yang ingin disampaikan dengan uang ini? Tadi artinya politik uang itu saya bersyukur karena masyarakat feedbacknya dibandingkan 2015 berkurang drastis. Meskipun saya masih tahu memang pada level gubernur masih ada sporadis gitu, dan level bupati masih parah. Oke. Kalau Anda mengatakan politik uang itu berkurang secara signifikan, berarti di satu sisi Anda berhasil dong berkampanye untuk anti politik uang itu. Kalau saya sendiri yang mengatakan berhasil mungkin nggak objektif ya. Tapi memang feedback yang saya dengar begitu. Dan memang faktualnya di lapangan kita jagain kok. Seminggu terakhir itu kita jaga. Tapi berarti backfire dong ke Anda. Artinya kemenangan yang didapat ini kemenangan yang benar dari pihak lawan Anda. Kalau begitu. Karena tidak ada korupsi. Berarti katakan masih ada. Oh, beda lagi ya. Masih ada. Karena saya mau bertema kedua soal curang. Tema ya. Margin politik masih ada, tadi saya bilang. Iya. Misalnya tidak dilakukan oleh gubernur. Iya. Tapi dia tandem dengan bupati di satu wilayah. Iya. Nah, yang bagi bupatinya. Tapi namanya atas nama berdua. Iya, mereka tandem kan. Oke. Jadi satu paket. Satu paket. Yang bagi bupatinya dia ikut kena. Anda konsisten Bung Denny, enggak menggunakan politik uang sama sekali. Nggak ada kita. Satu memang prinsip, dua juga nggak ada yang mau dibagi. Jadi ada yang ngejok. Jadi Denny itu nggak mau politik uang atau nggak ada uang. Antara tidak mau politik uang sama nggak ada uang gitu ya. Tapi memang prinsip. Kalaupun ada ya kita tidak lakukan. Ya, kalau Anda menggunakan politik uang pasti Anda nggak akan diundang di Refli Harun Channel. Ya. Karena ini insya Allah untuk orang-orang baik aja. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa Anda bilang kemudian top mind yang kedua curang? Gitu? Begini, salah satu yang masif dilakukan itu adalah pemanfaatan kewenangan program kegiatan. Itu kan ada dalam undang-undang pilkada. Iya. Jadi ya petahana begitu kata orang. Dan itu masif sekali. Kata orang atau kata Anda? Enggak, artinya itu kan petahana biasa begitu, di mana-mana petahana begitu kan, itu sudah menjadi apa ya, semacam menjadi pengetahuan umum gitu. Nah, itu terjadi di Kalimantan Selatan juga. Dan agak kasat mata sebenarnya. Sayangnya kita laporkan ini ke Bawaslu ya tidak diproses. Berapa kali Anda ngelapor? Banyak sekali. Banyak. Saya pikir lebih dari 7 laporan kelihatannya. 7 laporan. Laporan itu apa aja? Mengenai program bantuan sosial, pembagian dana COVID. Ini termasuk yang di korting 10.000 itu bukan ya? Saya nggak tahu. Kan ada juga bansos nasional. Iya. Diambil, dicap dengan lokal, kan ada juga yang begitu ya? Itu perlu investigasi, apakah ada kaitannya ke sana. Oke. Kait dana bansos, kemudian bedah rumah lah, penggunaan aparat
negara, untuk birokrasi, untuk memenangkan macam-macam. Termasuk politik uangnya juga. Ada juga di satu wilayah ada yang bagi sarung dan uang. Clear kan money uang, politik uang. Clear sekali, tapi Jadi politik uang dalam sarung gitu. tapi itu tadi nggak diproses. Saya kadang-kadang agak pesimistik ya dengan pilkada ini. Apa yang Bung Denny katakan itu ya terjadi di mungkin semua pilkada di Republik Indonesia ini, dan so long time kita tidak pernah menyelesaikannya secara serius ya, sejak pilkada tahun 2005 sekarang 2020. Tapi tadi Bang, politik uang itu menjadi salah satu yang dikeluhkan oleh banyak masyarakat Kalimantan Selatan. Dan pada saat 2020 ini mereka bilang ini salah satu capaian Pilgub 2020, mengurangi secara signifikan. Masih ada tapi berkurang. Yang awalnya mereka pikir apa bisa gitu. Jadi terus membangun public opinion bahwa itu bisa dilakukan, meskipun cukup dengan kampanye lewat sosial media dan terus mengajak orang untuk melawan politik uang, ternyata bisa tuh. Ya, tapi sekali lagi ini nggak backfire ke Anda. Nanti ketika Anda menggugat ke MK, ya kan? Tapi tentu Anda tidak akan bilang pada materi ini, jangan-jangan materi yang lain ya. Money politik tetap ada. Tetap ada. Tadi saya bilang ada money politik di beberapa wilayah tandem dengan bupati. Ada pembagian kupon, semacam kupon untuk ambil sembako begitu. Itu yang kita tahu akan digunakan untuk ngambil uang setelah pencoblosan, kita ada. Dan yang lain-lain money politik ada, tapi memang yang saya laporkan tidak hanya itu sih. Yang saya olah menjadi konsep di MK ada beberapa argumen. Beda suara tipis sekali kan, 0,4. 0,4. Itu berapa angka absolutnya? Angka suaranya 8.000 something. 8.000 something untuk kelas Pilgub itu Nero ya, dekat sekali sebenarnya. Ya 0,4, ya sampai 0,5%. Iya, dekat sekali. Maksudnya angka absolutnya juga nggak jauh juga ya, 8.000 itu. Walaupun dalam pemilihan, tapi itu ke level wali kota ya, Palembang pernah bedanya 8 suara kalau nggak salah ya. Pernah beda 8 suara ya. Tapi ada beberapa daerah yang memang Nero kecil sekali. Tapi untuk Pilgub itu 8.000 nggak begitu jauh. Tapi biasanya selalu orang kesulitan untuk membuktikan hitungan suara itu, Bung Denny. Misalnya kalau paling gampang kan kita membandingkan C1 kan. Itulah yang saya akan buktikan. Saya akan buktikan bahwa penghitungannya kita unggul. Tentu dengan bukti-bukti C1 dan lain-lain. Di sisi lain, tentu ujung proses selisih 8.000 itu juga tidak harus diletakkan berdiri sendiri dong. Bagaimana itu didapat dengan cara-cara yang curang juga harus dinilai menurut saya di Mahkamah Konstitusi. MK itu kan maunya kita. Iya, makanya Abang lebih paham juga. Jadi perdebatan kita bahwa hasil itu tidak lepas dari proses. Kalau prosesnya curang, jangan hasilnya diapresiasi dong. Kalau dengan cara curang dapat 8.000, apalagi 8.000-nya itu ngambil suara kita juga kan harus dicapnya bukan menang dong, curang. Beda antara menang dan curang. Menang juga, tapi dengan cara curang. Menangnya curang, karena curang dia menang. Tapi ya tentu kita tidak bisa menjudgment ya kan, karena memang proses ya, walaupun kita pahami bahwa memang proses-proses di pilkada itu ya seperti itulah ya. Soal misalnya penggerakan birokrasi, program bantuan dan lain sebagainya, barangkali semua komplain akan begitu di MK. Apakah Bung Denny merasa bahwa misalnya, mohon maaf ya, perjuangan di MK nanti mengungkapkan kecurangan itu ya seperti apa? Modus kan tidak berbeda ya. Tetapi kan buktinya dan kesaksian alat bukti kita insya Allah. Insya Allah kita tidak kekurangan bukti.
Tapi kekurangan uang tadi ya? malah kita kesulitan untuk jangan terlalu banyak yang disampaikan sehingga nanti tidak fokus. Saya bilang dipilih saja lah supaya yang inti argumentasi kita yang dibaca oleh majelis. Saya kadang-kadang terus terang Bung, ketika presenting ke MK apa iya ya hakim itu ngikutin semuanya. Makanya jangan-jangan kita apalagi tidak hanya satu. Ini kan sekarang aja udah 70 perkara yang terdaftar kalau tidak salah. Iya. Dengan begitu kan hakim punya keterbatasan untuk membaca semua berkas dokumen. Iya. Dan karenanya kita juga jangan terlalu banyak memberikan peluru, nanti malah nggak kebaca, bukti-buktinya terlalu banyak. Saya pikir kita juga harus wise, bijak, memilih mana yang paling kuat, persoalan atau kecurangan yang terjadi, di situ titik fokus yang kita sampaikan ke majelis. Walaupun kadang-kadang kita juga bingung, sampaikan saja pokok-pokoknya, iya. Lalu yang lengkapnya nggak dibaca. Karena waktunya nggak ada kan untuk membaca ya. Saya selalu mengatakan ya sobat era sekalian, memang agak bermasalah juga hukum acara di Mahkamah Konstitusi ya, karena memang namanya manusia ya, kalau bebannya terlalu berat, walaupun seidealis apapun orangnya ya berat juga untuk tahu semua hal ya. Iya. Oke, soal curang ini apa lagi yang ingin Anda sampaikan, Bung Denny? Pengawas tidak terlalu berfungsi dan memang saya setuju dengan yang disampaikan Pak Mendagri ya. Salah satu yang juga terjadi di daerah itu akhirnya sudah ada seleksi yang dilakukan oleh petahana untuk menaruh orang-orangnya di lembaga-lembaga pengawas. Itu terasa sih, dengan segala hormat ke teman-teman pengawas di Kalimantan Selatan, menurut saya tantangan independensi dan netralitas, profesionalitas itu masih merupakan persoalan. Karena peluang kepala daerah untuk mempengaruhi proses seleksi itu menurut saya tinggi sekali. Kalau saya malah berpikir nggak ada gunanya itu pengawas ya, karena input dan outputnya nggak seimbang. Inputnya luar biasa, outputnya ya begitu-begitu saja, outcome-nya juga begitu-begitu aja. Saya mengajukan 7 pengaduan misalnya. Iya. Ya sudah, ditolak, terus kita tanya, apa alasannya? Rahasia. Mau kita banding nggak bisa, terus ngapain? Ibarat kita ngugat perdata, terus tidak dikabulkan, kita minta putusannya mana supaya tahu alasannya apa? Rahasia. Bisa banding nggak? Nggak bisa. 7 kali begitu terus. Kan ngapain ada Bawaslu kalau begitu? Karena prosesnya tertutup, tidak terbuka, tidak transparan. Karena bukan sengketa sih yang diajukannya, tapi kecurangan. Pelanggaran ya. Pelanggaran. Iya, tapi kan kalau kemudian kita untuk tahu alasannya sudah dianggap rahasia. Iya sih, kan kalau kita bicara transparansi kan. Betul, dan di tengah kerahasiaan itu kita tidak ada upaya banding pula. Iya. Jadi akhirnya pertanyaannya terus buat apa kita lapor kalau terus ditolak terus tanpa kita tahu mengapanya. Okay. Ya, Bung Denny, kita nih agak serius ya. Kenapa agak serius? Karena tadinya saya berpikir bakal punya teman gubernur Kalimantan Selatan ini. Loh, itu pilihan doa itu akan terjadi. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Gimana? Ya. Walaupun kita tetap menghargai yang sebelahnya ya. Iya dong. Karena ini kan fair competition. Iya dong. Saya ini tanya pertanyaan terakhir soal uang ya, yang saya ikutin perkembangannya. Biasanya nih di pilkada lain, kalau Nero seperti ini, ya kan, biasanya negosiasi tuh. Oke, saya nggak mau komplain di MK, tapi kompensasinya dong. 2015 yang saya dengar itu terjadi. Waktu itu selisihnya juga tidak banyak dan tidak ke MK. Kalimantan Selatan. Waktu itu Pak Sabirin tidak berbeda jauh dengan Muhyiddin yang sekarang calon wakil gubernur beliau. Oke, dulu lawannya Pak Muhyiddin itu. Betul. Oke. Tidak selisih banyak dan memang tidak ke Mahkamah Konstitusi. Dan konon karena win-win solution dalam tanda kutip itu ya? Informasi yang berseliweran di ruang publik itu. Oke, kita kan nggak bisa menduga. Anda sendiri, pengalaman Anda kan
0,4 ini which is kecil ya. Saya Nggak ada tawaran settlement itu. Sejak Kan awal, Anda kan pernah jadi advokat kan, amicable settlement itu. ya, Gitu. setelah selesai pemungutan suara, saya agak rutin bikin siaran pers, konferensi pers. Ya, Sejak hari pertama dan seterusnya saya bilang no negotiation. karena itu nggak pernah didekati. Tidak ada. Tapi ketua partai saya mengatakan ada telepon-telepon untuk mencoba menegosiasi ke saya, tapi beliau sendiri juga tidak melakukan karena tahu saya nggak mau gitu. Kan lumayan kan? Sorry. Masalahnya ini bisa untung kan, saya keluar 2,5 M, saya bernegosiasi 5 M, kan untung 2,5 M kan? Iya. Gitu. Angkanya nggak sekecil itu. Wah, bayangkan. Angkanya nggak sekecil itu. Misalnya saya oke, saya minta dong 50 M kan? Ya. Kan bisa nyalon. Yang saya dengar, bisa nyalon yang saya dengar gubernur angkanya, lagi. yang saya dengar angkanya tidak sekecil bahkan 50, lebih tinggi lagi. Lebih tinggi lagi. Iya. Tapi bukan dalam bentuk uang, bisa dalam bentuk proyek, macam-macam lah. Oke, dalam bentuk konsesi tambang itu gitu jangan-jangan ya. Ada informasi semacam itu. Oke. Yang pasti sampai sekarang tidak ada yang memberikan tawar langsung kepada saya. Oke, iya makanya Anda sudah menunjukkan gesture menolak makanya. Alhamdulillah. Oke. Itu cara preventif kita. Artinya dosa godaan nggak banyak ya? Nggak banyak. Waktu duduk di staf khusus presiden, wakil menteri juga nggak banyak tuh, yang artinya ada, cuman 1-2 saja. Itu pun. Ya karena orang bilang waduh nggak akan tembus juga ya. Ya mudah-mudahan itu yang dipikirkan. Jadi tidak datang tawaran-tawaran itu. Jadi kita juga godaannya nggak gede kan. Iya. Memang kalau kita sudah dari awal sudah menunjukkan sikap menolak, ya biasanya yang bergentayangan tuh nggak akan datang juga ke kita ya. Iya. Gitu. Oke, ini soal uang ya. Yang ketiga Anda bilang perjuangan ya? Berjuangan. Perjuangan ya tadi. Yang keempat tadi apa tadi? Yang ketiga perjuangan. Relawan. Relawan. Yang kelima yang Anda agak bingung tadi? Menang. Menang ya. Oke, perjuangan, struggle. Apa yang ingin Anda katakan? 14 bulan dari Oktober ke Desember ini memang perjuangan, dalam artian waktu, tenaga, pikiran memang dedicated betul. Tapi Anda nggak kurus-kurus saya lihat. Tambah gendut. Tambah gendut ya. Naik 8 kilo saya. Loh, kok bisa begitu? Begini. Kalau saya mungkin habis badan saya langsung. Jadi yang unik di Kalimantan Selatan itu, kalau kita datang ke 5, 6, 7, 8 titik satu hari, itu di titik-titik itu kita ditawarin makan. Dan makanannya manis-manis. Dan nggak bisa nolak. Makanannya manis-manis. Manis, kalau kue manis sekali. Istilahnya wadai ya. Wadai. Iya. Manis memang. Iya. Jadi memang ya akhirnya kompensasinya agak ke badan ini. Oke. Kalau bisa nyalon 3 kali 4 kali mungkin berat Anda lebih dari 100 kilo jangan-jangan. Ini harus, istri saya bilang habisnya harus diet betul, diet ketat. Nah, Itu. jadi satu hari itu saya bisa 7, 8, 9, 10 titik bahkan. Itu darat, laut, udara semuanya? Atau udara nggak? Udara jarang. Jarang ya? Jarang. Kan, Kota Baru? Itu Betul, saya pakai pesawat ke Kota Baru itu cuma 1 kali. Itu. Jadi kalau lainnya yang, pakai jalan darat. yang belum ada ke Kota Baru tuh Kota Baru, gunungnya Bamega. Tapi Gunung Bamega nggak ada di situ? Ada. Ada, Bamega itu artinya ada awannya. Oh bermega ya, bermega ya Kota Baru gunungnya. Oh, apa? Kabut lah sebenarnya tuh. Enggak, gunung apa itu? Dorce Gamalama, bukan ya Gamalama bukan di situ. Oke. Jadi 7 tempat, 4 tempat, gimana Anda mau melihara fisik gitu ya? Saya pikir satu yang paling menjaga ritme itu semangat sih. Semangat ya. Semangat dan bahwa ini perjuangan yang layak dilakukan. Jadi semangat itu yang membuat kita jalan terus. Kadang-kadang teman-teman yang ikut udah, kok masih kuat sih, Mas? Ya memang capek, cuman rasanya ini harus diselesaikan dengan serius, sehingga semangat itu yang merawat terus. Jadi sobat jalan. era sekalian, tadi begitu turun dari mobil capeknya minta ampun ya. Tapi begitu sudah duduk di sini dan ngomong pilkada, kelihatan menyala lagi mulai ya. Duracell baterainya itu mulai hidup lagi. Tadi mungkin tidur itu memang 2 jam 3 jam. Jadi ada teman mengatakan, Mas kurang tidur? Enggak. Karena
mungkin yang kurang itu adalah malam tidur di atas 3 jam itu kurang, tapi di jalan sampai menuju tempat-tempat Tidur juga ya. titik-titik tidur. Oke. Tapi kan tidak senyaman tidur malam Iya, yang lebih panjang 5-6 jam gitu. Tidur tidak kurang, tapi yang ditanyakan kapan tidur nyenyak? Tidur nyenyak kalau tidur sih sering, yang kurang itu tidur 5-6 jam satu malam gitu. Iya, Anda kan melawan, ini kan dalam rangka perjuangan juga ya. Apa yang paling berat ya dalam perjuangan ini? Kan tadi kan soal tenaga, fisik ya. Kalau fisik sih ya bisa diatasi kan kalau kita olahraga, makan teratur misalnya. Tapi mungkin ada perjuangan yang kemudian tidak mudah diatasi, apa misalnya? Karena logistiknya terbatas, merawat Kesetiaan. bukan, ya tetap saja culture yang terbentuk itu sudah culture yang membutuhkan biaya. Jadi apa-apa duit gitu ya? Tidak semua. Tidak semua ya? Relawan-relawan saya ada yang keluar uang tidak sedikit untuk mereka ikut berjuang ini, bikin spanduk, baliho, kaos, macam-macam. Tetapi memang salah satu yang paling menantang itu, tadi misalnya saksi. Iya. Saksi akhirnya ada yang tidak muncul, salah satunya karena honornya tidak besar. Tidak kompatibel ya? Iya. Padahal honor itu kalau dikalikan dengan jumlah saksi ya banyak juga ya? Iya. 2 miliar sendiri. Betul. Tapi datang ke persaksinya cuma 100.000. Iya. Itu ya persoalan kan? Ada biaya-biaya untuk, ini kan sekarang beli apa nih, masker, beli macam-macam, hand sanitizer. Kita kan akhirnya punya ada pengeluaran-pengeluaran untuk itu juga bagi para saksi. Oke, tambahan buat mereka ya, selain honor ya. Iya. Jadi mereka dibekali alat-alat. Iya, alat tulis, prokes ya? alat tulis, pulpen segala macam. Itu juga kan ada kaliannya juga ke biaya. Kali 10.000, hampir 10.000. Tapi Anda kayaknya tidak ngomong soal perjuangan tantangan yang terkait dengan misalnya struktur kekuasaan atau apa yang mencoba mengganggu, nggak ada ya? Saya ini kan masih dalam status tersangka ini. Waktu maju ini. Dan itu sebenarnya mengkhawatirkan. Statusnya status permanen tuh. Karena 2015 ya. Udah 5 tahun ya. Iya. Itu satu hal yang diwanti-wanti teman-teman pada saat saya mengatakan saya punya pikiran untuk maju. Gimana nanti? Saya bilang nggak apa-apa, itu resiko lah. Relatif tidak ada, alhamdulillah, dari kekuasaan yang mengganggu dalam artian ya kalau kemudian sempat muncul tentang kasus itu pasti, tapi relatif tidak ada gangguan-gangguan. Ya kalau diganggu juga kan nggak jadi pilkadanya nanti. Artinya kan jangan-jangan sudah diukur kan. Gitu. Iya, kalau kemudian saya sempat disebut sebagai calon bayangan, sebenarnya cuma boneka saja, orangnya apa pihak tertentu saja dan seterusnya lah. Tapi kan sampai seminggu sebelum pencoblosan dianggap saya hanya dapat 20-30% suara. Jadi kemudian hampir 50%, 49,8, hampir 50 kan. Itu memang bagi sebagian orang mengejutkan. Baru kemudian banyak yang datang. Ternyata ada peluang menang nih. Jadi saat ini saya sedang. Kalau Anda dapat 50% draw jadinya. Hampir 50% itu bagi kita yang, apalagi sebenarnya katanya informasinya lebih sih, harusnya menang. Informasi salah satu di antara informasi yang lain pasti ya. Tapi dengan lawan yang sedemikian kokoh, kemampuan finansialnya, menurut saya ini memang sudah satu hal yang sangat layak disyukuri. Oke, katakanlah ya, Anda kan dianggap underdog awalnya ya. Mungkin dari underdog itu hitungannya apa? Dari survei ya? Survei baru 20%, 30% gitu. Jadi survei saya buka nih. Iya. Survei pertama saya di bulan Desember itu 3, 3, ya. Itu seperti indeks prestasi aja. Kalau 3, bagus sih. Tapi ini survei karena ini kedua bulan Maret, 3 bulan kemudian setelah saya bagi kalender segala macam itu 4,5. 4,5, oke. Cuma naik 1,5. Iya. Atau 1. Tapi waktu itu distribusinya belum 2 calon dong. Belum. Masih umum kan? Masih. Pasar bebas kan? Kemudian saya survei lagi awal Oktober.
Iya. 2 bulan menjelang pencoblosan. Oh, itu survei yang ketiga? Survei ketiga. Iya. 10. Oke. Sebelum. Ini kredibel nggak surveinya? Saya nggak bisa sebut namanya karena Iya, tapi kredibel sangat. Ini konsultan yang dapat sangat layak dipercaya. Kalau saya sebut namanya pasti abang juga ngasih apresiasi. Ya, saya tahu lah. Saiful Mujani mungkin, bukan? Bukan. Sengaja sembarangan aja. Saya punya perjanjian confidentiality jadi nggak bisa sebut. Tapi jeneng iki Saifullah Fatah. Saya nggak bisa sebut, saya bilang. Nah, Polmark Indonesia kan? Nah, gitu. 10 koma. Jadi, oh iya, saya kan tahu itu Polmark. Oktober. Itu. Oktober 2 bulan sebelum hari H. Jadi saya udah ini berat ini. Tapi kemudian faktanya saya dapat tadi hitungannya menang dengan kemampuan finansial seperti ini ya naik 40% di 2 bulan terakhir. Apa yang menyebabkan itu terjadi? Saya nggak tahu. Agak aneh rasanya karena Oktober masih 10%. Iya. Dan itu sudah head to head. 23 September pendaftaran KPU. Saya surveinya muncul di 2 Oktober. Jadi ya masih aneh sih. Oh, masih belum head to head bener ya? Masih di awal-awal. Masih di awal-awal ya. Iya, tapi pertanyaannya sudah head to head belum ya? Sudah head to head. Sudah. Itu pendaftaran KPU kan akhir September. Oke. Jadi surveinya waktu 2 Oktober. Oh ya, itu ada sudah head to head kan waktu pengambilan sampelnya. Makanya sangat berarti lawan 90%. Atau ada yang nggak memilih? Enggak, dia itu angkanya 58. Yang sisanya nggak tahu. 10, 58, sisanya belum menentukan pilihan. Oke. Tapi nggak milih orang lain. Kalau milih orang lain kan berarti surveinya bermasalah. Oke. Berarti kan sebenarnya ketika Anda mendapatkan 49% lebih ya, bedanya cuma 0,4% itu, ya sebenarnya capaian yang sudah bisa dibilang maksimal. Atau sebenarnya Anda merasa bahwa Anda menang? Saya merasa menang. Satu, dengan kemampuan finansial semacam ini berhadapan dengan calon terkaya juga menang dong. Dua, informasinya memang faktualnya menang. Tapi karena saksi-saksinya tidak lengkap, akhirnya ada kemungkinan dipermainkan suara-suara kita di lapangan. Dan bahwasannya suara di lapangan itu memang ada potensi di simsalabim kan itu sudah menjadi rahasia umum. Di Kalimantan Selatan itu dan Anda merasa bahwa ada struktur yang bekerja enggak ya? Itu adalah bagian yang akan saya sampaikan di MK nanti. Oke. Ya saya kan cuma tanya doang. Tadi soal perjuangan ya. Jadi, yang keempat soal relawan. Soal relawan, apa yang ingin Anda katakan relawan? Relawan ini Presiden Jokowi aja, Pak Jokowi ya. Relawan ini identik. Saya maknai sempit dan luas. Sempit dalam artian ya relawan non partai. Iya. Tapi luas dalam artian ada teman-teman partai juga yang rela untuk ikut bergabung dalam keterbatasan logistik tadi. Dan ini yang paling membantu orang-orang yang memang secara tulus, secara ikhlas ingin ada perubahan di Kalimantan Selatan dan dari awal tahu bahwa ini bukan proyek untung gitu. Ya, karena di 2015 ada yang bilang begitu selesai pilgub dia dapat bonus 200 juta misalnya atau bisa beli mobil atau bisa ini gitu. Iya. Ya, dengan saya tidak terjadi itu. Bahkan secara finansial bisa sangat mungkin ikut keluar dana gitu teman-teman ini. Sehingga saya perlu memberikan ruang cukup untuk apresiasi kepada relawan-relawan yang memang ikut berjuang bersama-sama, mengerti bahwa ini bukan proyek secara finansial menguntungkan, tapi kita punya kesamaan harapan akan Kalimantan Selatan yang jauh lebih baik. Saya agak surprise ya, kok Anda nekat sekali untuk nyalon di pilkada? Sorry ya. Pertama modal cekak, kira-kira begitu. Maksudnya modal capital ya. Yang kedua, survei awal cuma 3,5%, lalu 4,5%, lalu 2 bulan menjelang pilkada cuma 10%. Artinya kan biasanya orang tuh kalau
kalau nggak ada work tapi ininya tinggi surveinya. Ya. Ini dua-duanya nggak punya. Di survei pertama itu petahana angkanya yang yakin memilih dia hanya 15,6. Oke. Itu artinya banyak yang artinya Anda memanfaatkan, resisten. iya. Ya. Anda memanfaatkan bukan besar punyaka Anda, tapi resistensi ke. Face. Oke. Kalau approval rate dia tinggi sekali, ya saya itu kan Iya. survei pertama tuh membaca peta nih, visible nggak sebenarnya? Iya. Dengan angka saya 3,5 belum melakukan sosialisasi dan petahana yang sudah sosialisasi lebih dari 4 tahun Iya. hanya dapat yakin tidak berubah 15,6. Menurut saya sangat visible untuk Oke. kemudian Apalagi kalau Anda berpikir nanti head to head kan. apalagi kalau iya, menurut saya kalau saya jadi petahana yang saya lakukan kemarin adalah membagi partai koalisi untuk memunculkan satu lagi calon. sehingga Agar ada, jangan consolidated ya. ya suara alternatif yang anti petahana terpecah kepada 2 calon. Kalau ini kan yang anti petahana semua akhirnya ke saya. Iya. Karena kalau nggak A ya pasti ke B kan. Betul. Gitu ya. Dan itu menguntungkan. Jadi Suara head to head. sahnya berapa persen? Nah ini dia yang menarik. Suara tidak sahnya itu tinggi sekali. Lebih dari 100.000, 140.000 kalau nggak Oke, dari DPT ya, daftar pemilih tetap 2,8 yang memilih berapa persen? 1,7 kurang dari 1,7 juta dari 2,8. Kalau persentase itu berapa? Berapa ya? Oke, pokoknya 2,8 mata pilih Ya. yang casting vote yang memilih 1,7. Ya. Lalu 800 sekian saya, 800 sekian, dari 1,7 suara sah yang tidak sahnya berapa? 140 ribuan. Oh, itu signifikan. Tinggi sekali. 140 ribuan itu karena perbedaan cuma 8.000. Betul. Dan, Ya, dan sangat kami signifikan. sebenarnya punya asumsi itu suara saya yang tidak sahkan. Hmm, Karena di satu kabupaten yang juga ada pemilihan, 5 pasangan calon memilih bupati, ada 5 pasangan calon, itu suara tidak sahnya 8 ribuan something. iya. Pada saat yang sama dengan 2 pasangan calon gubernur, suara Ya. tidak sahnya 21.000. Oke. Padahal cuma 2 calon. Yang mana lebih susah sih? Iya, memilih iya, di iya. antara 2 sama memilih di antara 5. Nah, jadi kita bilang ini sebenarnya suara kita yang dibikin. Padahal jangan-jangan satu tempat itu aja udah selesai itu barangnya. Iya, Ya, karena bedanya 8.000 itu. betul. Jadi ada sulit membuktikan karena mungkin saksi-saksi kita di situ tidak hadir. Kita bisa melakukan investigasi setelah ini. Dan sedang berproses secara itu. Ada juga biasanya orang mengatakan bahwa tidak ada yang namanya makan siang gratis, no free lunch ya. Kan Anda kan didukung oleh Demokrat, Gerindra, dan P3. Ya. Orang mengatakan biasanya nggak pakai mahar, biasanya harus pakai mahar tuh kalau dalam partai politik. Alhamdulillah nggak pakai. Jadi saya ketemu Pak Prabowo bilang nggak ada mahar. Gitu Prabowo bilang nggak ada mahar ya. Selesai lah barang Selesai. itu. Pak Prabowo, Dan Gerindra menyumbang berapa? 8 kursi. 8 kursi. Oke. Dan Pak Prabowo bilang ini saatnya bantu Mas Denny karena kemarin Mas Denny bantu kami di Pilpres. Oke. Jadi ada sejarah itu yang Oke, Denny Indrayana ini adalah lawyernya Prabowo Sandiaga Uno di MK ya. Iya. Gitu, oke. Yang kedua Pak SBY. Saya bantu beliau alhamdulillah 6 tahun sehingga 3 kursi ya. 3. Jadi 11. Lalu Kebutuhan 11. lalu Pak Arsul Sani ya sudah, saya sempat satu kantor. satu kantor. dengan Berapa kursi? 3. Oh, 3 kursi. 3 kursi juga. Jadi kita udah gentleman agreement nggak pakai mahar ya. Selesai. Oke. Jadi Pak Arsul tahu apa prinsip-prinsip hidup saya dan kami sama-sama punya keinginan untuk membangun politik yang bersih. Jadi ya Oke. sudah. Alhamdulillah saya artinya ada tangan-tangan Tuhan juga, kebetulan pernah bantu Pak Prabowo, Iya. kebetulan pernah bantu Pak SBY, kebetulan pernah bekerja dengan Pak Arsul. iya. Itulah yang menyebabkan Makanya sebenarnya kan seorang Denny Indrayana enak sih sebenarnya kan, banyak lobby di tingkat pusat ya. Cuma rupanya tidak cukup ya. Tetap butuh logistik yang banyak di daerahnya. tetap Ya. tadi misalnya kebutuhan untuk saksi itu konkret. Oke. Ini terakhir tadi Anda mengatakan terakhir tadi ini perjuangan, terakhir menang. Menang itu.
menang ya. Menang itu ada bisa menanggung, bisa menangis ya. Bisa apa gitu. Kenapa Anda kemudian top mind Anda kok menang gitu? Padahal paling tidak for the time being ya. Di kapan pengumumannya? Tanggal berapa? Pengumuman di KPU Iya, hari Jumat. Hari Jumat 18. tanggal 18 Desember beliau dinyatakan suaranya kurang. Maksudnya kurang Kurang banyak dibandingkan nomor 1. Bedanya sedikit. Cuma 0,4% alias kira-kira 8.000 suara ya. Tapi Anda yakin betul loh Anda tiba-tiba top mind-nya menang. Itu menang dalam pengertian menang harusnya di KPU atau menang akan di MK nanti gimana? Menang di MK. Oh, Kalau menang di di KPU MK. kan sudah jelas. Ya, tapi kan Anda kan seolah-olah kan it should. Nah, itu kan. Oh iya. Iya tuh. Saya punya banyak bacaan terhadap data-data. Seperti tadi misalnya surat tidak sahnya besar sekali. Itu data itu bisa dianalisis secara statistik kemungkinan yang terjadi apa gitu. Tapi faktualnya memang yang ditetapkan KPU kan selisih 8.000 kami tertinggal. Tentu yang saya maksud menang secara faktualnya lagi ya di MK. Insya Allah bisa. Saya punya keyakinan dan harapan. Oke. Tapi kan kita tahu Anda kan udah punya pengalaman kan? Iya. Sampai Anda dalam satu sidang itu mengatakan ya seperti dengan Anda putus asa, coba persidangan seperti apa yang pembuktiannya cuma 1 hari, lalu tiba-tiba bisa membuktikan banyak hal gitu. Ya. Oke, memang pilkada atau pilgub kan tidak sebesar pilpres, tapi kan sama saja. Betul. Gitu. Betul. Tapi saya kebetulan datang dengan bukti-bukti yang saya pikir harusnya ya itu convincing, meyakinkan hakim bahwa memang ini layak dimenangkan. Dan itu bersifat kualitatif ya? Kualitatif dan kuantitatif. Oh, kualitatif dan kuantitatif, oke. Dan kabarnya untuk logistik ke MK Anda membuka dana bansos. Gerakan 5.000 itu. Ini kayak kita di belanja masa lalu ya, mungkin kira-kira 10 atau 20 tahun yang lalu semua serba 5.000 ya. Iya. Nah, ini memang dibuka ya sumbangan seperti itu. Iya. Satu memang ada kebutuhan pendanaan untuk akomodasi, transportasi dan lain-lainnya. Kedua untuk membangun merawat kebersamaan militansi pemilih. Setelah ini kan tidak ada lagi selain menjaga kebersamaan itu lewat macam-macam instrumen. Saya pikir ini salah satu yang bisa. Waktu kami mendiskusikan ini teman-teman pemilih relawan sangat semangat. Jadi saya pikir nggak ada salahnya dicoba. Waktu dana kampanye malah saya nggak buka. Oke, kenapa? Karena ya sudah dibuatkan posternya segala macam, saya nggak merasa itu nyaman untuk dilakukan. Oke. Sekarang dengan sudah ada 800 lebih pemilih yang memberikan mandat ke kami, menurut saya ini modal untuk mengatakan oh ya kita dipilih nih. Dan tinggal sedikit lagi, mau nggak kita sama-sama mewujudkan mimpi Kalimantan Selatan ini lewat ya sukarela. 5.000 itu sebenarnya angka yang tidak dipatok. Kapan Anda ini buka celengan itu? Saya berangkat ke sini hari Kamis. Ya hari Kamis. Hari Kamis, tanggal 17 ya? Ya. Tanggal 17 dibuka celengan. Saya mensyaratkan oke dibuka, tapi harus dengan rekening, bukan rekening pribadi. Jadi saya buka rekening dengan calon wakil gubernur Pak Dipriadi. Oh, jadi rekening bersama? Rekening atas nama kami berdua. Iya, rekening bersama artinya hanya bisa diakses berdua ya? Persis. Itu salah satu bentuk akuntabilitas yang saya pikir penting untuk mengirimkan sinyal kepada publik. Ini kita jaga dengan pertanggungjawaban yang insya Allah kita garansi. Gitu. Memang betul ada yang 5.000 orang kirim atau itu istilahnya aja 5.000 itu? Ada yang 5.000. Ada yang 5.000 betul ya? Itu orang itu benar tuh konsisten dia minta sumbangan 5.000 ya 5.000 itu. Ada yang memang dikumpulkan secara manual. Jadi kalau lihat
tumpukannya 795.000, tapi tumpukannya tuh 5.000 yang lecek-lecek gitu. Oke. Betul-betul dari masyarakat. Oh, jadi mereka tidak hanya ke bank tapi juga manual bisa ya? Nah, ya ada yang akhirnya karena mungkin tidak punya rekening ya. Iya. Kalau lihat dari tumpukan uang itu betul-betul uang-uang yang lama, lusuh gitu. Oke. Ada fotonya. Kita lihatnya aja udah tersentuh. Ini betul-betul berapa uang sudah terkumpul sekarang? Tadi saya diperlihatkan istri itu 100 juta lebih. 100 juta lebih selama dalam 2 hari. 2 hari. Luar biasa ya. Gitu. Walaupun saya tahu itu kalau untuk bersidang di MK pasti banyak biayanya. Cuma kan Anda kan banyak teman kan? Kan lawyer-lawyernya kan bisa gratis semua kan? Lawyer mudah-mudahan tidak terlalu banyak makan biaya. Iya. Ya paling makan siang lah biayanya paling ya. Ahli barangkali kalau nanti ada yang juga teman-teman yang bisa jadi ahli yang tidak perlu bayar. Paling untuk transportasi dan akomodasi saksi ya. Kita menyiapkan alat bukti nggak besar. Iya. Mudah-mudahan 100 juta itu bisa tercover ya. Bisa. Mudah-mudahan. Kalau yang dulu sebelumnya kan berapa tahun yang lalu bisa miliaran. Kan tidak sewa pesawat kan Anda kan? Siapa tahu mau sewa pesawat ya. Itu. Ini Bung Denny, terakhir ya, udah malam juga. Apa yang ingin disampaikan setelah mengikuti proses pilkada ini? Saya akan bikin buku, mudah-mudahan perjalanan ini. Oke. Dan di situ akan bicara tentang. Kalau Anda bikin buku berarti Anda nggak menang dong? Artinya menang. Oh, menang ya. Oke. Memburu rekomendasi. Iya. Buser-buser cantik. Iya. Karena ada teman bikin nama akun tag gitu, tapi supaya banyak followernya kan biasa. Trik-trik tertentu. Iya. Dan segala macamnya lah. Akan saya ceritakan di situ. Tapi ini salah satu pengalaman dan perjalanan hidup yang menurut saya luar biasa sangat luar biasa banyak pembelajaran. Iya. Saya kadang-kadang tertarik juga ya untuk pilkada ya. Tapi pilkada di daerah mana saya ikut? Kalau kita mau ikut pilkada Sumatera Selatan berarti kita akan lawan incumbent. Karena kebetulan incumbent baru 1 periode. Gitu. Iya memang melawan incumbent ini banyak tantangan ya. Tapi saya yakin Anda akan mencoba lagi tuh 5 tahun ke depan ya. Kalau tidak nyoba pilpres ya. Enggak ada pikiran ke sana. Iya. Tapi ya sebagai petahana 5 tahun lagi. Sebagai petahana ya. Oh iya ya. Menang. Iya, saya tuh lupa. Kadang-kadang saya terlalu underestimate sih ya. Karena tadi saya tidak mau kecewa punya mimpi teman gubernur Kalimantan Selatan tiba-tiba bangun ternyata enggak. Karena itu saya memasang hope harapan abang kan satu nggak yakin bisa jadi calon. Iya, ternyata jadi. Nggak yakin kira-kira ini dapat angka gede, ternyata bisa. Dikit lagi bang. Nah, mudah-mudahan. Dan biasanya doa saya itu kan begitu caranya, dengan pesimis kan. Tapi ya bagaimanapun kita tetap harus fair ya. Kita harus hargai kompetisi yang sudah terjadi di Kalimantan Selatan, ya kan? Anda juga berhasil dalam menurunkan biaya politik tinggi ya, dan juga politik uang ya, money politics, walaupun itu tidak terhindarkan. Tapi kalau dia tidak gunakan itu kan bisa juga. Ya, artinya tidak disalahgunakan maksudnya. Ya artinya mau tidak mau dia kalau berhadapan dengan yang kira-kira akan mengancamnya kan dipakai juga senjata itu. Oke, the last word, Prof. Denny. Makasih Bang. Mudah-mudahan dengan muncul dicecar ini, saya doakan Abang juga makin terus tambah nih subscriber, followernya, dan amin. Insya Allah kita terus berjuang Bang. Amin. Untuk Indonesia dan Kalimantan Selatan yang lebih baik, yang jauh lebih baik, lebih terhormat. Lebih bermartabat, terhormat dan demokratis ya. Oke. Terima kasih Bung Denny.
Sama-sama Bang. Tadi saya kasihan lihat Anda mulai ngantuk dan lain sebagainya, tapi ternyata tetap semangat. Yap, sobat era sekalian, itu tadi dicecar dengan Denny Indrayana. Mudah-mudahan hasil terbaik buat beliau ya. Tentu kita doakan semua siapapun yang mau berjuang untuk kebaikan negeri ini, dimanapun dia ya, dan dalam level atau ruang atau medan pertarungan apapun. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diubah pula di jalan khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Shh.